Halo Mang Rover. Jadi kita ikamat pada pagi hari ini akan melakukan rembuk iklim bersama SIEJ atau Society of Indonesian Environmental Journalists, kelompok masyarakat jurnalis Indonesia. Nah seperti itulah. Nah nantinya kita akan melakukan rembuk iklim di Jayanti House and Kitchen Cafe. Ingin tahu gimana kegiatan kita pada pagi hari ini? Oke, ikutin terus vlog aku ya. Udah sampai teman-teman. 23 Jayanti Coffee Kitchen. ada kembali nggak pak? Nggak bau. Ya kita udah sampai tempatnya ya teman-teman. Halo Mas Haris, halo Mas Ganis. Iya, di atas ya. Ya. Di atas ya Pak? Naik. SIEJ. Oh. Dari SIEJ-nya. Mas Ganis lagi ngobrol bersama tim ISJ. Oke, karena tempatnya di atas, kita naiknya. Kita ngisi daftar absen dulu ya. Tulisan data aku dat. Ya. Kamu siapa? Bang Ber. Mampir ya, oke. Dua ya. Ya. Kita ketemu sama anak kesemat. Halo Faza. Halo Tam. Kalian berdua ya? Iya, berdua aja. Oh, oke. Yuk sana yuk. Sekarang mana caranya? Ya, silakan. Wih, rembuk iklim. Kolaborasi jurnalis dan kalangan muda membutuhkan saksi iklim. Yang ada mejanya bagus. Nah, mungkin baru ada yang tahu nih laporan IPCC, laporan IPCC itu setiap tahunnya ada keluar baru, dan ini yang di 2018. Ini yang kedua ada Mas Ganis Rian Effendi. Mas Ganis ini asal Batam teman-teman, dan beliau merupakan anggota Ektamat. Mas Ganis ini juga kepala editor di mangurmatch.com dan sekarang masih di Ikamat dari 2019 sampai sekarang. Saya juga tadi sudah kenalan sama adik-adiknya Mas Ganis dari sini. Iya, mereka nanti kalau nggak sharing di ini aja bisa sharing-sharing pengalaman ya Mbak, karena Mbak Patra ini dari Wali Jateng teman-teman, tidak hanya memaparkan saja, nanti kita juga akan ngobrol. Makanya kami berterima kasih sekali dulu ya teman-teman. Pasti teman-teman di sini bisa sharing-sharing ya. Pertama dari Mas Dana dulu boleh Mas? Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Izin boleh kita masuk? Mantul-mantul kok. Iya. Saya Dana, saya jurnalis dari Times. Kali ini ingin
sharing aja ya, untuk berbagi dengan teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada SCEJ dan Yayasan Indonesia Cerah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa sharing tentang pengalaman yang sudah kami lalui ya selama ini, dan barangkali mungkin yang nanti akan saya sampaikan di sini akan lebih banyak memang spesifik untuk iklim atau perubahan iklim ataupun krisisnya fokus di kawasan pesisir, karena kebetulan kalau saya backgroundnya adalah di mangrove kebetulan semacam itu. Perkenalkan, nama saya Ganis Rian Effendi, biasa dipanggil Ganis. Background saya memang dari ilmu kelautan undip, saya angkatan 2010 ya. Di sini ada teman-teman Semat dan ada BEM FPIK juga kayaknya, atau BEM undip ya? BEM FTO. FPIK. Ya, ya di undip ya. Saya angkatan 2010, jadi dari 2010 sampai sekarang saya tetap apa ya istilahnya? Tetap bertahan lah di tema mangrove. Karena kegiatan-kegiatan kami itu selalu diusahakan untuk selalu dipublikasikan melalui media kami masing-masing, melalui media kami sendiri ya, melalui blog, website dan media sosial tadi. Tapi belum menyentuh TikTok, ini nanti akan kami coba masuk ke TikTok ini. Gimana cara mengemas campaign mengenai lingkungan, isu lingkungan, tapi ke TikTok gitu. Saya juga penikmat TikTok saya sama. Nah, karena saya masuk 2010 itu eranya internet sudah masuk, wifi mungkin belum terlalu banyak, masih pakai modem colok-colok kayak gitu kalau dulu seringnya. Jadi akses untuk mempublikasikan dan sebagainya itu masih tidak seenak sekarang pakai iPad aja sudah bisa kita upload dan sebagainya. Nah, tapi ada satu hal yang selalu pengurukan tanah, akses aliran air yang masuk dan keluar untuk menyuplai air tambaknya menjadi terganggu sehingga produktivitas tambaknya berkurang menjadi sampai 75% dari yang seharusnya. Akhirnya kita masuk teman-teman di Kamat pada saat itu untuk menawarkan alternatif pemasukan secara ekonomi untuk bergerak di bidang mangrove. Akhirnya pada saat itu kami membuat ekowisata di sini bersama Pak Pros, dan ya, lumayan bisa sangat membantu sekali, tapi sekarang sudah ditutup juga. Dari tahun 2021 248 hektar. Nah, ini faktor yang bisa dikendalikan sebenarnya. Kenapa? Karena ini adalah aktivitas manusia. Nah, nanti akan saya tunjukkan yang bukan dari aktivitas manusia, tapi mungkin secara nggak langsung ya. Ada namanya mangrove. Mangrove ini aparel untuk kaos. Lagi-lagi tujuannya apa? Untuk campaign. Kemudian ini ada penulisnya juga datang langsung, Mas Haris Priyono. Dia membuat buku dongeng untuk anak. Jadi kalau marketnya anak-anak itu kita mulai dongeng, biasanya kalau secara umum kita pernah sering dulu kecil tuh tentang si kancil dan kawan-kawannya. Ini versi mangrove-nya. Jadi sejak kecil ayah dan bunda yang punya anak kecil itu bisa mendongengkan cerita-cerita edukasi sukunya yang sudah ditulis, yang memang dituliskan campaign sedikit ya, sederhana, tulis dari buku Kalau Api-Api Nerian. Dan ini juga sudah dan sebelumnya juga sudah ada juga, ini saya memberikan yang terbaru saja Kalau Api-Api Nerian. Kita membuat boneka dan bonekanya ada, terus ini dongeng mangrove ya. Itu untuk segmentasi anak-anak. Kemudian yang paling penting ini yang terakhir ya, kita juga mengakomodir pemetaan mangrove dan pemantauan mangrove. Kita ada website namanya mangrovetech.com. Di situ kita berusaha untuk mengakomodir, untuk membuat proses pemantauan mangrove bisa menjadi lebih mudah karena prosesnya adalah digital. Gitu. Jadi memang musimnya gitu, ombaknya sudah lebih tinggi gitu, tapi mereka nggak ada bilang soal krisis iklim gitu. Jadi sayang sekali, padahal ini kan kita bisa sambutkan dengan krisis iklim. Target pembaca, setiap media pasti punya target pembacanya sendiri gitu. Kalau misalkan kayak mau ngabai Geo gitu, National Geographic, itu kan mereka pasti sudah tahu ya target pasarnya bahwa orang-orangnya yang memang peduli dengan lingkungan gitu. Mereka Freddy Sambo mau jungkir balik kayak apa, mereka nggak akan beritakan Freddy Sambo gitu. Karena target pembaca mereka itu bukan orang-orang yang concern terhadap Freddy Sambo gitu, mungkin. Nah, jadi sebenarnya kalau plankton ini memang kalau disekelompokkan di
digambarkan sebagai sosok yang tidak manusiawi lah. Cuma kalau saya baca di buku itu ternyata punya andil besar dalam pengurangan emisi gas. Nah, kira-kira efeknya bagaimana tuh di situ? Mungkin itu dulu yang jadi pertanyaan. Terima kasih. Kan ada ekosistem karang, ekosistem laut, lamun, kemudian ada laut dalam dan sebagainya. Tapi yang perlu menjadi catatan penting adalah ketiga ekosistem utama ini itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hilang satu hanya cuma lamun dan karang, begitu pun sebaliknya. Tiga ini secara alami itu harus ada, ya itu menjadi catatan penting. Pertama itu. Nah kemudian pertanyaan adalah kenapa harus ada tiga-tiganya? Saya contohkan tuan krep aja, kepiting ya dalam hal ini ya, tuan krep aja, kan kepiting. Kepiting yang paling sering kita konsumsi dan nilai jual ekspornya cukup tinggi adalah skila atau kepiting bakau. Ya. Kepiting bakau itu adalah salah satu hasil perikanan yang hidupnya tidak bisa di satu ekosistem saja. Beberapa waktu lalu pun saya sudah ikut dan mencoba, kami mencoba menaikkan mengenai isu ini. Kalau nggak salah Camat juga ikut ya di Lokakarya beberapa waktu lalu di Gubernuran, dan kami coba menaikkan gitu, di radio dan beberapa teman-teman media yang lain di Semarang juga kita coba menaikkan, dan mungkin tidak begitu berpengaruh karena nilai jualnya tidak sebegitu besar ketika Verdi Sambo menjadi tersangka atau Kopda Muslimin yang menembak istrinya sampai 4 kali tidak mati-mati begitu, tidak begitu menjual gitu. Maka dari situ kami selaku media jurnalis gitu ya, atas keterbukaan tadi, maka silahkan kami mempersilahkan teman-teman dari Walhi, dari Ikamat, atau bahkan ini ada Kesemat juga gitu ya, yang dekat dari kantor saya di Banyumanik gitu. Silahkan main ke kantor, naikkan isu apa yang mau dikirimkan ke kami, berikan judul terbaik, berikan narasumber terbaik, maka kalau memang meyakinkan, kami akan coba buat naikkan kan gitu. Kami akan coba buat menaikkan. Dan kita diyakinkan kami media itu untuk benar-benar ini akan mendatangkan pembaca, mendatangkan pendengar, mendatangkan penonton bagi media kalian ya. Berkampanye dengan cara Bapak, Ibu, ayo menanam mangrove, karena mangrove itu melindungi kita dari tsunami. Mangrove itu melindungi kita dari abrasi, dari erosi, dari intrusi air laut. Dan karena bahasanya itu mungkin terlalu saintis atau apalah, akademis atau apa, itu ternyata sulit dimengerti gitu. Dan pada saat akhirnya itu terus kami ulang-ulang narasinya, kami rasa itu tidak membuat kemudian masyarakat pesisir itu mau menanam mangrove, dan itu saya rasakan sendiri. Dulu kebetulan saya di Jepara memulai kampanye, dan saya rasakan setelah 10 tahun nggak ada perubahan apapun. Tetapi pada saat kemudian narasinya diubah, Bapak, Ibu, ayo nanam mangrove, karena besok Anda bisa menyekolahkan anak. Kenapa? Karena pada saat kita menanam mangrove itu, Anda bisa mengambil buahnya itu dijadikan pewarna batik. Anda bisa menjual batiknya sampai kolektor itu sampai 15 juta bahkan kalau di Jakarta, padahal kita jualnya 300.000 di Semarang. Pada saat narasinya diubah, ternyata alhamdulillah mulai banyak warga pesisir yang mau melakukan penanaman mangrove, karena besok saya dapat uang, karena besok saya bisa jualan batik. Seperti itu. Kemudian nggak hanya batik, pada saat mangrove itu kami ubah narasinya, Bapak ayo nanam mangrove karena besok Anda bisa jualan kopi mangrove. Dan semua produk-produk mangrove ini non kayu Pak, ini sesuai dengan pemerintah, sesuai dengan arahan pemerintah. Tidak menebang mangrove tapi membudidayakan, memanfaatkan buahnya, memanfaatkan limbahnya. Pada saat diubah seperti itu, ternyata mulai banyak masyarakat yang ikut serta dengan kami. Seperti itu. Bahasa yang rata-rata kalau di Twitter kan orang pasti bahasa storytelling yang sederhana, keluh kesah,
masyarakat apa itu lebih mudah ditanggapi. Do your magic Twitter gitu. Hal-hal yang sederhana seperti itu sebenarnya yang bisa dilakukan dan berulang isu krisiknya dengan berbagai macam model. Teman-teman, karena pemaparan belum selesai, ini sesi terakhir yang penutupan. Kita mau foto bersama ya teman-teman. Foto bersama. Karena habis ini yang pasti kita makan siang. Nah, yang terbaik guys. Mantap. Ada Mas Aris, Elsita, Mas Muhammad, kemudian ada Mbak yang dari Undip tadi. cie, Mbak Healthy. Nah, yang terbaik. Mantap. Cie, Mbak Elti dapat tumbler guys. Sehatkan udaraku. Oke. Kenapa? Ya, saya nggak dapat buku ya, Mbak. Nggak tahu tuh ada bukunya padahal. Ini yang ditunggu ya, Det. Makan. Oke. Nah, selamat makan teman-teman. Mantap, merah-merah nih lauknya. Nah, Mas, kerupuknya dulu ya. Ya, harusnya kerupuk di akhir ya. Kerupuk di awal. Ayo Mbak, dimakan Mbak. Apa ya? Ini yang ditunggu-tunggu. Habis inilah. Mau nunggu. Jadi kita sebelum balik kita lihat-lihat di sini dulu ya teman-teman. Ini ternyata di Jayanti House itu selain kafe di sini juga ada penginapan. Mantap sih penginapannya. Halo Mas, sini Mas Ganis, Mbak naik. Jadi tempat pertemuannya di bawah itu tadi ya, bawah sana. Ini juga ada meeting room. Wah, keren. Jadi apa? Oke teman-teman, jadi seperti itu ya kegiatan Kamat pada pagi hari ini. Tadi kita rembuk iklim dari Den Times, kemudian dari Kamat dan juga dari Walhi. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa dan dadah.